Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di oh, video Cisco CCNA. Di video ketujuh kali ini kita akan membahas lab ketujuh, di mana judulnya adalah VTP atau VLAN Trunking Protocol. VLAN Trunking Protocol adalah suatu protokol untuk mengenalkan suatu atau sekelompok VLAN yang telah ada agar dapat berkomunikasi dengan jaringan. VTP dapat menambah, mendelete, dan merename VLAN sekaligus dalam beberapa switch. VTP meringankan kerja administrator sehingga tidak perlu mengkonfigurasi VLAN pada switch satu persatu. VTP merupakan protokol Cisco proprietary dan konfigurasi VLAN disimpan dalam file database VLAN .dat di flash memory. Nah, ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada tiga mode VTP, yaitu server atau defaultnya, client atau pelanggan, dan transparent. Itu ada penjelasan di sini. Nah, penjelasannya, server switch server dengan mode server berhak untuk memanipulasi VLAN saat server membuat atau menghapus VLAN, maka server akan mengirimkan update ke switch lain, sehingga switch lain akan mensinkronisasikannya ke VLAN-nya dengan server. Nah, yang transparent switch dengan mode transparent bisa membuat VLAN. Namun, VLAN yang dibuatnya hanya bersifat lokal. Artinya, nggak bakal dikirim ke switch-switch yang lain. Nah, dan switch transparan ini nggak akan menerima update dari server, melainkan hanya meneruskannya. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, yang switch mode transparan ini, VTP mode transparan, dia bisa ngebuat VLAN-nya dia sendiri. Dia bisa ngedit punyanya dia sendiri yang ada di switch-nya dia, dan dia nggak bakal menerima VLAN-VLAN yang dikasih sama server. Dia nggak bakal menerima VLAN yang dikasih sama server, tapi dia bisa meneruskannya ke switch-switch yang lain. Lalu di sini ada client. Client switch dengan mode client tidak bisa membuat ataupun menghapus VLAN. Switch client hanya bisa menerima dan meneruskan VLAN update dari server. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Jadi langsung aja kita buat ini topologinya. Di sini juga ada komen-komennya sedikit. Nah, kita buat ada 4 switch di sini. Langsung saja kita coba. Pergi ke network device, lalu switch, pilih yang ini, pencet control, lalu klik, tambahkan 4, 1, 2, 3, 4. Rapikan sedikit. Lalu kita tambahkan kabel ke connection, pilih ini, lalu konekkan ke semuanya. Sebentar. Lalu agar tidak bingung, biru itu untuk server. Yang biru itu untuk server. Yang ini sesat ya, yang hijau. Di sini server yang satu aja, jadi yang biru ini untuk client. Yang biru adalah client, lalu hijau itu untuk transparent. Kita samain aja ukurannya. Yang hijau ini transparent, terus server itu merah.
kasih dulu server lalu di sini client server kita kasih di bawahnya aja deh. Gini aja. Nah, udah. Tapi karena ini mengganggu angka-angkanya, kita hapus dulu ke option preference, terus ininya dimatiin. Sudah. Nah, lalu kita langsung ke settingannya. Pertama ke server, kita enable config terminal, lalu kita ganti host server server, kita ganti namanya dulu semuanya, enable config terminal, lalu sw salah, kita ganti nama hostname sw client, lalu ini kita ganti juga namanya enable config terminal, lalu hostname sw transfer, lalu yang satu lagi yaitu client enable config terminal hostname client password. Kalau kita balik ke server, kita buat VTP dulu, VTP mode server karena ini emang mode server kita server. Lalu VTP domain. Nah, untuk domainnya itu domain itu maksudnya nama, jadi kita namain IDN, VTP domain IDN, lalu VTP password 123. Lalu kalau udah kita pindah ke client, kita VTP yang mode client, salah sembunyi. Nah, CLIENT. Nah, VTP domain. Nah, kalau domain ini harus sama. Jadi satu VTP itu harus sama nama domainnya. Masukin IDN, lalu kita masukin VTP passwordnya juga samain password 123, lalu pindah ke transparent, VTP mode TRANS. Waduh, salah apa namanya? Oh, nggak pakai A. Kita copy aja daripada ribet ya. Nah, VTP VTP mode transparent, VTP domain IDN, lalu VTP password 123. Lalu kita pindah, kita ganti nama dulu deh, SW. Nah, sekarang lalu kita juga setting di sini VTP mode client, lalu VTP domain IDN, VTP password 123. Lalu
kita lihat dulu sini apakah sudah sesuai. Nah dulu ya. Nah di sini kita akan mencoba membuat VLAN di switch server ini. Kita akan membuat VLAN 10, kita kasih nama aja TKJ, terus VLAN 20 namainnya RPL, dan VLAN 30 namain MM. Oh ya, MMM, lalu kita adu show VLAN. Nah di sini udah ada ya, VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 udah ada, tapi nggak ada yang dimasukin ya, karena kita nggak perlu juga, kita cuman akan membuat VTP-nya. Lalu kita cek nih ke klien, apakah di klien udah ada. Kita lihat to show VLAN, belum ada nih. Oh iya, sebelum itu nah ini kita lupa suatu kesalahan yang fatal. Kita harus melakukan terang ke setiap switch-nya. Dari sini interface FA01, interface FA0/1 switchboard mode terang. Nah ini kesalahan fatal juga ya. Interface FA0/1 switchboard mode terang. Yang FA01 nya juga. Lalu yang transparan juga interface FA0/1 sesuai mode terang. Lalu yang kedua dan yang terakhir client interface FA0/1 sesuai mode terang. Nah kalau udah, kita percepatan aja, dan sekarang kita coba cek do show VLAN. Nah ini baru ada nih, VLAN 10 TKJ aktif, VLAN 20 RPL aktif, VLAN 30 MM aktif. Jadi itu, lalu kita coba di transparent. Di transparent kita bikin dulu deh, kita bikin VLAN misalkan 100, terus namanya house house ya pokoknya rumah, nama rumah, terus VLAN 200 namanya kantor. Nah kita coba lihat apakah dia menerima VLAN-VLAN yang dikasih sama server to show VLAN. Nah enggak, dia enggak menerima VLAN yang dari si router. Bisa dilihat sini, dia tidak menerima VLAN 10, 20 dan 30, tapi kita bisa membuat VLAN sendiri. VLAN 100 dan 200 ini kita buat di switchnya dia. Dan apakah dia kalau nggak bisa menerima, nggak punya, nggak bisa diterusin, coba kita cek di klien yang satu ini, do show VLAN. Nah di sini tetap ada VLAN 10 TKJ, 20 RPL, 30 MM. Terus kenapa sih transparan itu nggak bisa? Tapi kan dia bisa bikin VLAN. Coba kita bikin VLAN di client. Seperti yang disebutkan di buku, kan client itu nggak bisa membuat ataupun menghapus VLAN. Gitu. Jadi kita coba aja, kita coba buat VLAN yang belum ada 40. Nah, VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode. Jadi kalau di client mode kita nggak bisa ngedit, kita nggak bisa
mengubah, menambahkan, menghapus, itu kita nggak bisa. Membuat VLAN gitu nggak bisa. Jadi mungkin itu aja penjelasan video singkat tentang PTP ini. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami, dan yang paling penting tadi itu terang. Terang itu mungkin bisa dibilang simple, tapi itu cukup bahaya kalau nggak ditinggalin, karena kita nggak bakal bisa connect satu sama lain. eh untuk hari ini mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.